Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, diberikan kekuatan sehingga bisa hadir di kajian intensif di pembahasan fikih ibadah yang kali ini kita melanjutkan di pembahasan kitab zakah. Tema yang diangkat adalah zakatu arudit tijarah atau zakat perdagangan. Menjadi kunci pada kesempatan kali ini adalah pertama zakat, yang kedua adalah tijarah itu sendiri. Ya, kata kunci dari pembahasan kita adalah pertama, pahami tentang hakikat daripada zakat sebagaimana telah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Baik itu berkaitan dengan definisi, kemudian selanjutnya syarat atau ketentuan kewajiban untuk menunaikan zakat. Ini harus betul-betul dipahami dan saya kira tidak akan kita ulang. Kemudian juga hikmah dibalik pensyariatan terhadap zakat. Ya. Ini juga sudah disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan seputar ya ini tijarah itu sendiri, urudut tijarah. Ini perdagangan atau perniagaan. Tentu ketika kita membahas tentang tijarah, perdagangan, maka kita berbicara tentang rukun daripada tijarah itu sendiri. Ada akidani, ada dua pengakad, itu penjual, ada pembeli, kemudian ada silah, ada barang, kemudian ada juga sigoh, ijab, qabul, rukun dari syarat jual beli. Kemudian juga tentu syarat-syarat sahnya daripada jual beli. Namun yang akan kita kaji, kita bahas adalah secara khusus berkenaan dengan silah. Barang yang dijadikan sebagai komoditi untuk berniaga atau tijarah, untuk berdagang. Apakah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atau tidak? Kalaupun ada, apakah disamakan statusnya dengan zakatul mal
atau dikonversikan ke emas dan perak atau seperti apa? Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan satu hadis yang sejatinya para ulama sendiri bersidang pendapat sejatinya berkenaan tentang kesahihan daripada hadis ini. Bahkan Al-Hafidh sendiri menilai sanad daripada hadis yang beliau bawakan adalah isnaduhu layyinun. Sanad daripada hadis ini adalah layyin, lemah. Demikian pula paparan para ulama berkenaan dengan hadis ini. yakni hadis Samurah bin Jundab atau Samurah bin Jundub. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita masuk hadirin di hadis yang ke-25 kalau di urutan saya. An Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu. Dari Samurah bin Jundab atau Jundub radhiyallahu anhu. Qala, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, menyuruh kami, an nukhrija, untuk mengeluarkan as-shadaqata, sedekah atau zakat, minalladzi nu'idduhu lil bai', dari apa yang kami siapkan lil bai', untuk jual beli atau perdagangan. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Kita ulangi satu kali lagi. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya'muruna, menyuruh kami, an nukhrija, untuk mengeluarkan as-shadaqata, zakat atau sedekah, minalladzi nu'idduhu lil bai', dari apa yang kami siapkan untuk berniaga atau berdagang. Takhrij serta pandangan para ulama terkait hadis ini. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini di Kitabuz Zakah. Imam Abu Dawud mengeluarkan hadis ini Kitabuz Zakah, bab al-urudu idza kanat lit-tijarati hal fiha zakatun. Bab barang atau komoditi yang diniatkan atau disiapkan untuk berdagang atau tijarah, apakah ada zakat? Tuh, ini bab yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian beliau dengan sanadnya sampai kepada sahabat Samurah bin Jundab. Qala amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna, seperti apa yang dibawakan oleh Al-Hafidh di atas. Hadas sanadun dhaifun. Sanad hadis ini dianggap dhaif. Infarada bihi Abu Dawud an baqiyati ashabil kutubi sittah. Dalam periwayatannya Abu Dawud menyendiri, munfarid, ya, dari perawi hadis kutubus sittah, Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, kemudian dan lain sebagainya. Perawi. Wa fi isnadihi majahil, dan di dalam sanad hadis ini majahil. Jadi banyak perawi hadis yang dianggap majhul, tidak dikenal. Di antara mereka adalah Ja'far bin Sa'ad bin Samurah, wa syaikhuhu Khabib bin Sulaiman, wa syaikhu syaihihi Sulaiman bin Samurah. Nah, ini tadi disebutkan ya.
ada Ja'far bin Sa'ad bin Samurah, kemudian gurunya Khubayb bin Sulaiman, kemudian ada gurunya pula Sulaiman bin Samurah. Waqad dzakara adz-Dzahabi hadzal isnada wa qala wa bi kulli hali hadza isnadun madlamun la yanhadu bi hukmihi. Bagaimanapun sanad hadis ini madlam, gelap. La yanhadu bi hukmin, tidak naik hukumnya. Bahkan Al-Hafidz isnaduhu jahalah majhul. Nah, wallahu ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai sandaran atau pijakan masyru' syariat pensyariatan terhadap zakat tijarah? Lantas apa yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz itu sendiri dengan mencantumkan membawakan hadis ini fi dhimni, di tengah-tengah pembahasan zakat? Gitu ya. Tentu ulama memiliki maksud, punya tujuan tersendiri, tidak seperti kita. Ya. Maka al-haditsu, kita masuk di fikih hadis. Al-haditsu dalilun ala wujubi zakati fi urudit tijarah. Saya bawakan syarah penjelasan dari kitab Manhatul Alam. Kalau di Subul Salam sedikit ya pembahasannya. Hadis ini dalil ala wujubiz zakat. Hadis ini merupakan dalil wajibnya zakat perdagangan atau zakat apa? Tijarah. Apa yang dimaksud? Yaitu kullu ma u'idda lil bai' wasyira. Yaitu setiap barang atau semisal yang disiapkan untuk jual beli. Jadi setiap komoditi lah ya, enaknya, yang disiapkan untuk jual beli, untuk dagang, untuk berniaga. Kayak kalau kita baca di Basnas Nasional ya, di Basnas Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, maka ketentuan dari zakat perdagangan ini dua. Pertama, ya diniatkan untuk apa? Bisnis. Satu. Diniatkan untuk apa? Bisnis. Kemudian yang kedua, satu lagi. Itu ya, ada keuntungan, ada apa? Dan nilai keuntungan atau bertambah nilai tambah. Seperti halnya memang keumuman di pembahasan zakat. Karena di pembahasan zakat kan ada pembahasan yu'annumu wa ziyadah, itu bertumbuh dan berkembang. Adapun barang yang tidak bertambah atau justru berkurang, justru maka itu tidak dimasukkan ke dalam komoditi zakat. Maka dalam masalah ini juga sama ketentuan. Pertama, diniatkan sebagai bisnis. Yang kedua, ada nilai tambah atau ada keuntungan di situ. Ketentuannya itu dua. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa yang dimaksud perdagangan atau tijarah di sini kullu ma'u'idda lil bai' wasyira' bi qasdi ribhi. Setiap komoditi atau barang atau apapun yang disiapkan untuk jual beli dengan niat ar-ribh, yaitu apa? Mendapatkan keuntungan. Idza balagha nisaba ahadin naqdaini, idza jumlah syartiyah, maksudnya adalah dengan syarat atau disyaratkan sampai kepada nisab salah satu naqdain, salah satu baik emas ataupun perak. Bisa dipahami? Enggak. Syaratnya sampai ke nisab emas
atau apa? Perak. Ada kan salah satu dari nakdain itu yang dimaksud emas dan perak. Jadi dikonversikan ke mana? Ke emas dan perak. Jadi tijaroh, zakat perdagangan ini barang yang memang diniatkan, disiapkan untuk jual beli dengan niat mendapatkan keuntungan dengan ketentuan syaratnya itu sampai nisab, salah satu dari emas dan perak. Min ayyi nau'in min anwa'it tijarah, apapun bentuk tijarahnya, jumlahnya nakirah, apapun bentuk apa tijarahnya, perdagangan, apapun perdagangannya, maka selama ketentuannya masuk, yakni tadi selama satu bisnis tadi ya, narik keuntungan, kemudian sampai apa? Nisab. Sehingga kurang lebih lah yang harus diperhatikan terutama dalam prakteknya zakat tijarah ini atau perdagangan ini 3 berarti. 1, dia kembali kepada niat. Niat kita apa? Bisnis tidak. Tuh. Yang kedua, ada nilai tambah enggak? Keuntungan enggak? Yang ketiga, barangkali apa? Nisab enggak? Nah nanti mungkin barangkali nanti ada syarat yang ketiga, ada ketentuan haul enggak? Seperti keumuman apa? Zakat. 1 tahun. Baik. Sawaan fis sayyarati awil atima. Ini Asy'ari menyebutkan contoh perdagangannya, baik jual beli mobil, awil atima termasuk jual beli apa? Makanan. Ya barangkali mungkin makannya levelnya mungkin up ya, seperti swalayan mungkin ya. Ya seperti itu. Atau yang memang jumlahnya memang besar, tuh ya, apa istilahnya, makro, ya, itu. Makro ya, gede, tinggi, besar. Awil malabis atau termasuk umpamanya contohnya jual beli baju, pakaian, awil awani atau ini benda-benda perkakas umpamanya. Awil majuharati atau umpamanya perhiasan, ya, atau apa? Perhiasan, ya, seperti sudah kita berikan perumpamaan, misal tamsil di pertemuan sebelumnya, niat orang yang beli emas itu, kalau penjual niatnya apa? Ya tijarah. Kalau yang beli niatnya apa? Ya untuk perhiasan. Nah kita sedang membahas yang menjualnya berarti. Awil aqarat, seperti apa? Aqarat itu kontrakan. Awil hayawan atau jual beli apa? Hewan. Au sahamus syarikat atau saham, ya, dipersero gitu ya, atau apa istilahnya syarikah. Au ghairu dzalika mimma yadkhulu tahta hadzal ma'na, atau lain sebagainya yang masuk ke dalam makna atau ketentuan zakat dari tijarah tadi, perdagangan. Sampai sini dulu saya pahami ya. Ya, biar tidak barho. Wal haditsu wa in kana dhaifan. Baik. Di sini ada paparan tambahan. Wal hadis yang kita bahas memang wa in kana dhaifan, walaupun dhaif, walakin yu'ayyiduhu umumatun, akan tetapi dikuatkan oleh keumuman syariat. Al-Quran diantaranya surah At-Taubah ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila akhiril ayat. Ambil sedekah dari harta-harta mereka. Ini kan keumuman. Ya, ambillah sedekah atau zakat dari harta-harta mereka. Ini kan bernilai harta. Nah, nanti wa qauluhu ta'ala, demikian pula surah Al-Ma'arij ayat 24. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ketika menyebutkan ciri-ciri para penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cirinya adalah mereka yang senantiasa menunaikan hak harta dengan ketentuannya. Ma'lum, yang sudah diketahui. Wa marut tijarati a'ammul amwal. Harta tijarah, harta perdagangan masuk ke dalam bagian daripada amwal, harta. Li'annahu yashmulu kullu malin yuttajaru fihi min hayawanin wa sayaratin. Karena mencakup, masuk ke dalam penamaan harta yang didagangkan berupa hewan, umpamanya sayarah, kendaraan, wal aqmisyah, qomish, al-aqmisah wal at'imah, pakaian, makanan, wa nahu dzalika faqanat aula bidukhul, maka ini lebih utama ya masuk ke dalam penamaan harta yang disuruh untuk dikeluarkan tadi. Kan surah At-Taubah tadi mengatakan, Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil sedekah dari harta-harta mereka. Masuk, tentu yang lebih utama masuk ke dalam penamaan harta adalah apa? Ya tadi, barang dagang. Karena bagian dari harta. Kama yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala, sebagaimana pula dikuatkan oleh surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah, min thayyibati ma kasabtum, dari kasab kalian yang baik. Wahai orang yang beriman, anfiku, berinfaklah. Infak di sini banyak maknanya, baik secara umum ada dua. Infak wajib, ada infak apa? Sunnah. Rasulullah SAW di hadis kan mengatakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, riwayat Imam Muslim, Imam An-Nawawi mencantumkan di kitab Riyadhus Shalihin, bahwa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, ya, wa dinarun anfaqtahu, dan dinar engkau infakkan untuk apa? Nah, untuk fakir, miskin. Dan dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan raqabah, yaitu budak hamba sahaya. Wa dinarun anfaqtahu, dan dinar yang engkau infakkan untuk siapa? Ala ahlika, untuk keluargamu. A'zamuha ajran, pahala yang paling besar dari infak tersebut adalah infak yang dikeluarkan atau nafkah yang dikeluarkan untuk keluarga. Ada 4 disebutkan oleh Rasul. Infak fisabilillah, infak membebaskan budak, infak memberi makan fakir miskin, dan infak untuk apa? Keluarga. Ternyata yang paling besar di situ apa? Infak terhadap keluarga. Kenapa demikian? Karena hukumnya fardu ain, Pak. Sehingga sekali lagi penyebutan infak mencakup meliputi 2 hal. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya apa? Sunnah. Makanya oleh karena itu infak terhadap keluarga menjadi yang paling utama dilihat dari sisi pahala. Kenapa? Karena ternyata ditinjau dari sisi hukum wajib, fardu ain. Sedangkan yang lainnya bisa jadi hukumnya fardu kifayah atau hanya sebatas apa? Sunnah. Wallahu a'lam.
Wa qad dzakara amatu ahli tafsiri, ya, mayoritas atau keumuman ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini Al-Baqarah ayat 267 seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari wal Jassas, Imam Al-Jassas, Ibnu Al-Arabi wa ghairihim anna al-murada bihadhihi al-ayati zakatal arud, urud tijarah maksudnya. Mereka menafsirkan ayat ini bahwasannya maksud dari ayat ini adalah zakat perdagangan. Kan tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, berinfaklah dari atau dari apa yang kalian usahakan. Dari usaha-usaha kalian yang baik. Dari usaha-usaha kalian yang baik. Maka kata para ulama tafsir, Jarir At-Tabari, Imam Al-Jassas, Ibnu Arabi, ini adalah zakat perdagangan ta'arud. Fainaha mimma kasabahu al-insan, karena itu termasuk yang diusahakan oleh manusia. Wa 'adhamul infaq wa aujabahu wa zakah. Infak yang paling utama adalah apa? Zakat. Bahkan Imam Al-Bukhari membuat bab kitabuz zakah, bab zakat atau kitabuz zakah, bab shadaqatul kasabi wat tijarah, bab sedekah dari kasab atau perdagangan. Ya, hadirin rahimankumullah, ketika kita mengalihkan bahasa ke kasab ke alih bahasa, kadang multi tafsir sejatinya. Sebaik-baik penafsiran adalah dikembalikan kepada ahlinya. Dalam hal ini ahli siapa? Ahli tafsir. Maka yang dimaksud kasab di sini adalah apa tadi? Tijarah. Kenapa demikian? Karena sebagian justru mengklaim makna kasab di sini adalah apa? Termasuk penghasilan. Kasab. Paham ya? Penghasilan. Sehingga sebagian menarik dari setiap kasab penghasilan itu. Paham ya? Padahal kan sejatinya dalam masalah ini ada ketentuannya. Ada ketentuan. Imam Bukhari tadi membuat bab shadaqatul kasabi wat tijarah, sedekah, zakat, kasab dan tijarah. Nah, kalau diartikan kasab di sini berarti penghasilan. Zakat penghasilan dan apa? Dagang. Bisa dipahami ya? Hanya saja nanti dari sisi prakteknya bagaimana? Tuh. Ya. Summa dzakara al-ayata, kemudian menyebutkan ayat. Wa qad warada as-sahabatu anis sahabati. Ada athar dari para sahabat tadulu ala wujubi zakatil arud, yang menunjukkan wajibnya zakat arud. Ini kita masih berbicara tentang landasan zakat perdagangan. Walaupun tidak bertumpu kepada hadis yang dibawakan karena derajatnya adalah lin, lemah, dhaif, akan tetapi tadi dikuatkan dalil-dalil umum daripada ayat, gitu ya. Kemudian juga ada athar dari para sahabat yang menguatkan pula bahwa zakat perdagangan itu ada, gitu. Dasarnya ada, jelas. Kan menjadi landasan hukum itu Al-Quran, Sunnah, kemudian apa selanjutnya? Ijma, qiyas. Nah, ini ada pembahasan. Nah, athar dari para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Wa dhahiru anna misla dzalika la yuqaul birra'i. Zahirnya yang seperti ini, semisal dengan ini, para sahabat tidak berbicara dengan ra'yun.
Ya. Jadi ketika mereka menyatakan bahwa zakat tijarah, zakat perdagangan itu ada, maka hal yang seperti ini tidak mungkin dihamal ditarik, itu adalah ra'yun, logika mereka. Akan tetapi ini apa? Zahirnya adalah ini isyarat dari siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau setidaknya itulah yang dipahami oleh para sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sahabat itu disifati dengan udul, adil. Kemudian juga summa innahu lam yunqal ma yukhalifu dzalika an sahabatin akhari. Kemudian tidak ada nukilan bahwa sahabat lain mengingkari atau menyelisih, nggak ada. Sebagaimana dibawakan disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dar di kitab At-Tamhid. Wa hadza amrun mushtaharun, menunjukkan bahwa perkara ini, yakni zakat tijarah, zakat perdagangan, termasuk perkara yang memang sudah dianggap masyhur, sudah dikenal. Tatawafaru al-himamu wad-dawa'i ala naqlihi. Ya. Yang sejatinya kalau tidak ada hal yang memang menghambat, menghalangi, jika ada yang menyelisihi, mengingkari, semestinya ada nukilan. Tapi ketika tidak didapati nukilan daripada sahabat yang lain, menunjukkan bahwa apa? Yu'akkadu ijma'uha, menunjukkan dan menguatkan bahwa itu masuk ke ranah ijma'. Tadi kan disebutkan Al-Quran, Sunnah, kemudian apa? Ijma'. Nah ini termasuk bagian ranah apa? Ijma'. Menjadi landasan. Baik, sudah kita bicara tentang apa? Landasan hukum dari zakat tijarah. Ada berarti. Naqala Ibnu Munzir menukil ijma' kesepakatan ala anna fil 'urudi allati tudaru lit tijarati az-zakatu idza hala 'alaiha al-haul. Ibnu Munzir menukil ijma' bahwa perdagangan itu ada zakatnya. Idza hala 'alaiha al-haul, apabila sampai kepadanya haul, 1 tahun hijriah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah wa aqarrahu, dan mentakrirnya. Selanjutnya itu pendapat pertama. Ya. Yang menegaskan, menunjukkan bahwa tijarah itu, perdagangan itu ada zakatnya. Tadi landasannya. Pendapat kedua, yakni pendapat zahiriyah. Pendapat zahiriyah. Nah, Ibnu Hazm di antara kitab Al-Muhalla, ila anna 'aruda at-tijarati laisa fiha zakat. Imam Al-Zahiri, ya Ibnu Hazm di antara di kitab Al-Muhalla tadi, menganggap bahwa tijarah perdagangan itu tidak ada zakatnya. Bisa dipahami ya? Tuh, tidak ada zakatnya. Hal ini ya disebabkan di landasannya apa? Di hadis ini lemah. Hadis yang membahas tentang tijarah adalah apa? Dhaif. Tuh. Wa wafaqahum ala dzalika Asy-Syaukani. Disepakati pendapat ini oleh Imam Asy-Syaukani, wa tabi'ahum ala dzalika Al-Albani. Diikuti oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Albani juga berpendapat bahwa tidak ada apa? Zakat dalam tijarah. Nah, di Tamamul Minnah enggak ada zakatnya. Baik itu apa yang sifatnya makro, sudah tentu masuk ke nisab daripada nakdain tadi, ya walaupun sudah masuk tadi ke nisab, maka tetap tidak ada apa? Zakat. Akan tetapi bukan maknanya tidak ada zakat. Paham ya?
yang dinafikan itu adalah zakat apanya? Zakat perdagangan. Kalau zakat yang lainnya ada, yaitu zakat apa? Harta tetap ada. Pahami itu. Berarti ada sedikit perbedaan antara pembahasan zakat harta dengan zakat tijarah, beda. Selama ini terkadang kita pahami ya, karena memang sifat konversinya tetap sama, yaitu apa? Ke nakdain, ke emas dan perak, rata-rata ke emas ya. Ke emas, sehingga dianggap itu masuk include kemana? Ke zakat harta. Enggak, berbeda. Nanti perhitungannya pun berbeda. Maksud perhitungannya berbeda itu perhitungannya dipisah. Harta-harta, kemudian apa? Perdagangan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi perdagangannya kan tidak satu. Bisa dipahami ya. Hartanya bisa jadi dia hasilkan dari apa saja. Bisa jadi ada dari perdagangan, atau bisa jadi harta yang dia miliki bukan saja dihasilkan dari perdagangan, tapi mungkin dari hasil yang lain, mungkin enggak? Bisa jadi waris atau lain sebagainya. Paham ya? Nah, itu di situ. Sedangkan perdagangan berarti khusus perdagangan saja. Ya, itu kita sedang membahas itu. Wa hujatuhum annahu lam yathbut dalilun fi ijabi zakatil 'arud. Hujah mereka adalah nggak ada dalil yang sabit yang mewajibkan zakat tijarah pedagang. Sedangkan hukum asal al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asalnya adalah terlepas beban, nggak ada taklif. Bisa dipahami ya? Nah, tuh. Baik. Ada dua pendapat. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama apa? Wajib. Artinya menetapkan bahwa zakat tijarah itu, perdagangan itu ada zakatnya. Dan zahirnya ini mayoritas para ulama. Ya, yang dibawakan oleh juga dikuatkan oleh para sahabat. Yang kedua, pendapat bahwa tidak ada zakat. Nah, ini pendapat yang Imam Zahiriyah, Ibnu Hazm dan seterusnya di Al-Muhalla, Imam Syaukani dan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Baik. Dari dua pendapat ini, kata Asy-Syarih, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, was-shawabu al-qawlu al-awwal. Dianggap pendapat benar itu yang lebih kuat itu pendapat pertama, yaitu pendapat wajib. Liqawwati adillatihi, karena dalilnya kuat, lebih kuat. Wa ammal qaul tsani, adapun pendapat kedua, faqad dzakara Abu Ubaid, beliau mengatakan annahu laisa min madhahibi ahli ilmi, itu tidak masuk ke dalam kategori madhab ahli ilmu. Sebegitu. Jadi pendapat ini tidak dianggap sebagai madhab ahli ilmu, jadi keluar dari. Bahkan Imam Al-Khattabi, saya sebutkan referensinya, kitab Al-Amwal. Kata Imam Al-Khattabi, wa za'ama ba'dul mutaakhirin. Para ulama mutaakhirin menganggap, mengklaim, min ahli zahiriyati, ya, bahwasannya zakat dalam tijarah itu tidak ada, klaim mereka di kalangan mutaakhirin, wa huwa, pendapat itu masbukun, mendahului bil ijma', terhadap ijma'. Artinya, jadi mendahului ijma'. Hal ini sudah dianggap ijma' para sahabat tadi. Dari sisi mana? Di mana tidak ada nukilan para sahabat mengingkari, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, kemudian pendapatnya siapa, Abdullah bin Abbas, berkaitan dengan ini. Seakan-akan qaul ini muncul mengingkari apa? Ijma'. Nah, ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Paham? Jadi paham ya? Oleh karena itu bahkan tadi Abu Ubaid kisah mengatakan ini dianggap apa? Keluar dari madhab. Ini bukan apa madhab ilmu, ahli ilmu, kayak seperti gini. Ma'alimus Sunan, di kitab Ma'alimus Sunan Al-Khattabi. Wa ala hadha fala i'tibara bi mukhalafati zahiriyyati fi hadhihi al-masalah. Atas dasar inilah
bukan perselisihan. Maksudnya pendapat Imam Al-Zahiri ini tidak dianggap apa? Ya tidak dianggap gitu. Jadi fala i'tibara bi mukhalafati adh-dhahiriyyati fi hadhihi al-mas'alati. Jadi tidak dianggap, tidak dinilai dianggap, tidak dianggap. Ya, tidak usah ditanggapi seperti itu bahkan dalam masalah ini. Li'annahum subiqu bil ijma'i, karena mereka telah didahului oleh ijma'. Wa qad qarrara ahlul ilmi annahu la ibrata bi khilafihim al-mabni ala usulihim allati yukhalifuna fiha amata ahli ilmi. Para ahli ilmu telah menetapkan la ibrata, tidak ada nilai, tidak dianggap bi mukhalafatihim aw bi khilafihim al-mabni ala usulihim, penyelisihan mereka terhadap ijma' tadi. Wa khilafuhum huna mabniun ala istishabi bara'ati dhimmah. Mereka menyelisih itu dibangun di atas dasar istishab, yaitu bara'atul dhimmah, karena tidak ada beban, terlepas dari beban. Ma'annahu wajada dalil, padahal sejatinya ada dalil. Jadi keberadaan istishab masalih wal mursalah, maslahat, itu yaitu bara'atul dhimmati, itu apabila tidak didapati dalil umum ataupun khusus, sedangkan di sini ada. Thumma innal qiyasa wal i'tibara kama yaqulu Ibnu Rushd yu'ayyidu al-qawla bi wujubi zakatil 'urud min wajh. Kan tadi kan di sisi Al-Qur'an, kemudian sunnah terus ijma'. Nah, ini dibawakan yang berikutnya adalah qiyas. Ibnu Rushd. Pertama, kata beliau, ada dua sisi yang dijadikan sebagai sandaran dalam mengkias. Annal 'urudat muttakhidatan lit-tijarah malun maqsudun bihi tanmiyah. Faktanya, hakikatnya, barang yang diperjualbelikan, barang perdagangan, malun merupakan harta, maksudun bihi tanmiyah, harta yang tujuannya adalah apa? At-tanmiyah, dikembangkan, ditumbuhkan. Ini kan selaras dengan hakikat zakat itu sendiri. Jadi paham ya? Terus yang kedua, annal 'urud al-mutadawilata lil istiglali hiya nuqudun fil ma'na. La farqa bainaha wa baina darahim wad dananir. Kalau dialihkan barang dagangan itu kepada emas dan perak atau ke umlah, yaitu rupiah umpamanya, maka nilainya kan hampir mirip dengan zakat mal secara umum. Maka secara otomatis di situ juga terkandung zakat. Karena barang yang didagangkan kalau dikonversikan ke rupiah, bernilai gak? Bernilai. Jelas ya? Oleh karena itu, atas dasar ini maka apa? Kan kias nih, dasarnya kias nih. Memiliki hukum yang sama. Harta memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, maka ini pun tentu sama. Tuh. Itu Ibnu Abdul Bar. Ibnu Rushd apa? Falau lam tajib az-zakata fi tijarah al-amkan al-jami'il agniya. La-amkan al-jami'il agniya wa aktharihim al-tijar binuqudim li'alla talzamuhum zakah. Nah, karena begini, kalau seandainya tidak ada kewajiban untuk zakat, orang kaya mereka akan menyimpan aset hartanya itu justru di tijarah. Karena kefakiran, karena lemahnya keimanan mereka. Saya paham nggak? Mereka akan menyimpan aset harta-harta mereka itu dalam tijarah, jual beli, syarikah, apapun itu bentuknya. Kenapa? Karena mereka berasumsi dan berpendapat bahwa kalau tijarah kan nggak ada zakatnya, untung dong. Padahal mereka diuntungkan lebih dari tijarah jual beli tersebut. Wa ma'a dzalika, walaupun dengan itu mereka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat.
Paham nggak? Nah ini akhirnya memunculkan apa sikap apa? Ah, iya khiara, sifat rakus dan seterusnya. Ini bertolak belakang dengan pokok syariat yang seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Ini menguatkan bahwa zakat tijarah ya sebagaimana mengikuti pendapat pertama tadi ada. Paling yang bermasalah nanti bagaimana prakteknya dan cara menghitungnya bagaimana, gitu kan ya? Nah, baru masuk. Wa ala dalika, maka atas dasar ini, atas dasar itu, fatuqawwamul urud, maka dihitung al-urud. Maka dihitung barang, komoditi, perdagangan itu dihitung, asetnya itu apa saja? Akorot, kontrakan umpamanya, atau apa? Ya bisa jadi perumahan umpamanya, atau lain sebagainya. Apartemen, umpamanya. Sayyarot, mobil, kendaraan yang tidak dipakai untuk apa? Untuk pribadi, untuk urusan. Beda ini tidak ada yang seperti itu. Nggak ada zakat. Ini memutlak, umpamanya dia punya kendaraan lebih. Niatnya tujuannya adalah apa? Ya memang jual beli. Tuh. Maka dihitung. Wadawatu kahrubaiyah, alat-alat listrik mungkin dengan skala apa istilahnya besar makro ya sifatnya. Wa malabis pakaian. Ya tentu ini juga tetap patokannya nisab ya. Nisab apa? Emas dan perak. Wa awani manziliyah, barang-barang rumah. Bisa jadi mungkin kursi, mebel gitu ya, termasuk. Ada waktu madrasiyah, termasuk juga alat tulis ATK mungkin ya. Wa nahu dzalika dan sebagainya. Yakunu takwimuha akhirul haul. Zakatnya ditunaikan kapan? Akhir haul tetap berlaku. Dihitung. Wa tu'rafu qimatuha ya. Summa yukhraju rub'ul usyur. Diketahui terlebih dahulu jumlahnya, jumlah asetnya, kemudian dinominalkan kira-kira berapa. Gini, Pak Abu ya. Kalau di kita kan di negara kita ada pajak ya. Mau ya? Ada pajaknya, aset kendaraan ada pajaknya, walaupun mau apa ada pajaknya ya. Kenapa? Mau dipakai atau ini tetap aja ada pajaknya. Nah, tinjauan syariat dari sisi perdagangan sejatinya ada zakatnya. Berarti di apa? Di jumlah dihitung, dinominalkan ke jumlah apa? Ya ke emas tadi ya dikonversikan ke nilai emas berapa? Kemudian ya dihitung berarti ke rupiah berarti seperti itu. Nah tentu mungkin setelah dikurangi oleh hal-hal yang memang yang sifatnya apa? Bisa jadi ada utang umpamanya. Ya. Nah, dikurangi terlebih dahulu, setelah itu setelah diketahui oh ternyata sudah sampai ke nisab emas, maka dikeluarkan rubul ashar 1/4 atau 2,5 2,5 tuh dihitung dulu. Wa yakunu taqwimuha akhirul haul wa tu'rafu qimatuha diketahui nilainya, summa yukhraju kemudian baru dikeluarkan rubul usyr 1/4 min qimatiha dari jumlah tadi. Qiyasan ala naqdai sebagai kias terhadap naqdain emas dan perak emas. Wa yakunu taqwimuha bil ahad li ahli zakati min dhahabin aw fiddatin. Wa ribhu tijarati tabi'un lil asli. Bagaimana kalau ada keuntungan? Sama keuntungan juga dihitung situ. Kalau ada keuntungan, tabi'un diikutkan lil asli, sudah mengikuti apa? Asal. Kalau istaratu lahu haulan jadidan. Jadi tidak ada hitungan 1 tahun haul. Enggak.
Li'anna al-muslimina ma zalu yukhrijuna zakata tijaratihim duna an yahdafu ribhat tijarah. Karena kaum muslimin apabila masih atau senantiasa mengeluarkan zakat tijarah mereka, duna an yahdafu, tanpa menghilangkan ribh tijarah, wa li'anna ribha far'un, karena keuntungan itu cabang dari asal, wal far'u tabi'un lil asli. Jadi begini zahirnya, wallahu taala wa alam. Jadi hitungannya tidak dihitung dari keuntungan, tapi dihitung dari apa? Dari aset. Dari aset. Artinya keuntungan itu sudah terwakili oleh apa? Oleh aset. Oleh aset zahirnya, jadi menghitungnya dari sisi apa? Aset saja. Ya. Demikian enggak? Bisa khawatir Anda salah. Misalul dzalika wabil misali taqtadiul maqal. Dengan contoh ya barangkali mudah-mudahan bisa. Law anna syakhsan istara ardan. Ada orang beli tanah. Ini pagi-pagi harus ngitung ya. Syakhsan istara ardan. Ada orang membeli sepetak kebun tanah bimi'ati alfin, dengan harga bimi'ati alfin, 100.000 real mungkin. Real mungkin ya. 100.000 apa terus sekarang, zaman sekarang rupiah. Wa aradaha lil bai', tujuannya memang untuk apa? Dijual. Dijual ya. Wa qabla tamamil hauli sarat tasawi mi'ata wa khamsin. Sebelum 1 tahun sarat menjadi tasawi sama dengan mi'atan wa khamsina, 150 real. Antum hitungnya bisa salah. Fayuzakki an mi'atin wa khamsina, maka dia mengeluarkan zakat dari berapa? Dari 150. Ma'a anna ribha mahala alihil haul, padahal keuntungan belum sampai kepada 1 tahun haul. Li'annahu yatba'u al-asla, karena keuntungan mengikuti asal. Wallahu ta'ala wa alam. Bisa dipahami enggak? Jadi dianggap yang 150 ini dari mana? Yang 150 dari mana? Hasil berarti? Hasil? Hah? Kenapa? Yang 150 keuntungannya itu. Enggak, bimiati alfin. Jadi gini, dia beli miati alfin, 100.000. 100.000 kotor itu. Tujuannya untuk dijual beli. Wa qabla tamamil haul sarat tasawi mi'atan wa khamsina. Kemudian sebelum haul berubah menjadi 150 real. Fayuzaki, maka dia mengeluarkan zakat dari 150 tadi. Bisa dipahami enggak? Anna ribha mahal alil haul, keuntungannya kan belum sampai sejatinya 1 tahun. Tuh, tapi zakat sudah dikeluarkan. Li'annahu yatba'u al-asla, karena dia sudah mengikuti apa asal. Allahu a'lam. Bisa dipahami enggak? Karena yatba'u al-asla, jadi keuntungan tadi mengikuti asal. Mengikuti asal. Enaknya sambil duduk di majelis ya seperti gini ya, nanti dipaparkan. Takut khawatir. Taib, kita kembali. Jadi bagaimanakah penghitungan zakat tijarah? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara menghitung zakat tijarah? Hah?
Bagaimana cara menghitung zakat tijarah? Aset tadi yang pertama, terus ya. Dikalikan dengan Masya Allah. Gitu? Nakdain. Emas dan perak. Perak emas ya. Stoknya ditunggu itu. Masya Allah. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya kira nanti kita bahas di majelis ya. Kita bahas di majelis. Saya kira perlu, penting. Poin yang ingin kita sampaikan terutama di majelis ini, nanti ada majelis khusus ya, terutama untuk menghitungannya, pendekatannya, bahwa dari dua pendapat yang tadi disampaikan, pendapat jumhur mayoritas para ulama menetapkan, menjelaskan bahwa dari tijarah perdagangan itu ada apa? Zakatnya. Adapun pendapat bahwa tijarah itu tidak ada zakatnya, dianggap itu pendapat yang kurang kuat, lemah. Gitu ya. Sehingga di sini menjadi catatan tersendiri. Ya, jadi catatan tersendiri bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan terutama dalam bab tijarah, berdagang. Kalau kasab kita salah satunya adalah berdagang, maka perhatikan berarti hal ini. Karena berdasarkan tadi pendapat pertama, zakat tijarah itu sabit, ada tuh, dan tidak sama dengan zakat harta secara wallahu a'la wa alam. Adapun tadi dari sisi penghitungannya barangkali nanti kita diskusikan. Ini saja barangkali ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita perluas di musyawarah atau di diskusi bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.